Mau diskusi nggak? Oi, aku diskusi sama orang yang berilmu, bukan kayak kau botol. Udah Ya botol, sudah. jelek. Oke, saya botol. Kau tunjukkan dalam Al-Quran atau dalam hadismu bahwa kalian selamat. Silakan. Apa kau bilang? Kau tunjukkan dalam Al-Quran maupun hadis bahwa kalian umat Islam itu selamat. Silakan. Pasti masuk surga. Oi, dengar kau ya bom ya. Udah pasti selamat Dengar. lah. Oh, ya beda syaitan. Woi, kau dengar nih kata-kata gua. Ini yang harus kau dengar ya. Dengar ya. Oh, ya Dengar ya. ini Bisa kau diam? syaitan Bisa diam? Mana cepat, mana dalilnya? Dalilnya mana? Pendeta Mana? Makanya aku berdebat sama kau pendeta palsu ini ah. Iya, kau kan yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Cepat, mana dalilnya? Percuma ada aku apa-apakan Al-Quran sama kau. Kau aja gak ada ilmu kau. Mokondo, mana dalilnya Mokondo? Kitab kau aja kau nggak ngerti semua. Kitab kau aja kau tanya. Saya ngerti. Mana di kitabmu? Kau aja pendeta palsu kau. Kau bisa buktikan saya pendeta palsu? Memang itu Edis bilang. Ya itu Edis toh, bukan kau. Selama ini kan saya diam saja. Memang palsu kau. Udah baca buktinya. Iya, daripada saya bilang kau nabi palsu. Woi, dengar kau ya. Kalau nggak menghujat kau nggak masalah. Cuman kau ilmu kau. Loh, siapa yang menghujat? Siapa yang menghujat? Siapa yang menghujat? Hah? Kau bilang kau pendeta. Pendeta tuh harusnya di rumah ini. Siapa yang menghujat? Siapa yang menghujat sih? Itulah otot. Mokondo. Amin. Betul pendeta B2 katanya kau. Mokondo. Amin. Gak takut kau stroke bom. Ih, Woi, dari tubuh kau dari gaya-gaya kau nih, kau mau stroke nih bom. Tidak aku. Soalnya kau banyak penipuan. saya tipu siapa? Umat Saya kau tipu lah. siapa? Oh enggak lah, nggak saya tipu bang. Bodoh kali lah yang mau ditipu-tipu sama kau. Udah palsu ini. Saya tanya kata-kata. dulu, di dalam Bom. imanmu ada perpuluhan nggak? Di dalam imanmu ada perpuluhan nggak? Apa kata kau? Di dalam Islam kan ada perpuluhan, gimana sih? Woi, kau jangan mau bawa Islam kalau kau nggak ngerti Islam kau bom. Sedang kita kau Saya aja bisa palsu, tunjukkan, bom. saya bisa tunjukkan datanya. Mungkin saya lebih Islam daripada kau. Kalau udah data, kau aja banyak pembohongan. Nah, coba apa kitabnya pembohongan? Kitab saya pembohongan. Aku tanya dimana, sama coba? kau, Paulus itu siapa Nabisa? Siapa Oh, Yesus? Paulus itu rasul, Yesus yang pilih. Tidak, aku tanya sama kau, Paulus itu siapanya Yesus? Rasul. Ah itulah goblok kau. Paulus itu aja musuh Yesus. Oh tidak. Buktinya saja murid pemimpin Rasul Petrus saja menerima Paulus dalam 2 Petrus 5. 2 Petrus 5. Loh, Woi, berdebat loh, saya tunjukkan data toh. Loh. Pakai data nih. Siapa nih. neneknya Paulus kalau tahu kau? Ada, saya punya ayat ada. Kenapa? Pesan aku kayak gini, Bom. Sebelum terlambat, udahlah kau buat kebodohan itu. Kau selamatkan aja diri kau sendiri. Kau masuk surga enggak? Tergantung amalku, kau masuk surga. Amalmu?
Di dalam hadis Muslim 5022 ya, itu dikatakan di situ kalian melakukan amal ibadah tidak masuk surga. Gimana sih? Aduh. Bom. Gimana? Kita Gimana kan saya tunjukkan cukup. datanya kah? Woi, dari apa? Gimana saya tunjuk? Gimana saya tunjukkan datanya, mau nggak? Kalau kalian tidak masuk surga. Oke, sabar ya. Sabar. Ya, Bom. Oke. Tadi kan kau bilang masuk surga karena amal ibadah toh? Oke, saya buka ya, sebentar. Sebentar ya. Muslim. Udah jelas dalam Al-Quran tadi bilang, di hadis, umat Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga. Apalagi kalau kau bom, aduh, kau diloncat langsung ke neraka jadi kayu, bom. Kau bahas Al-Quran aku, sementara aku nggak pandai bacanya. Kayak mana pula aku mau berdebat sama kau? Kan kau bilang kan kau masuk surga dengan amal ibadah toh? Betul tak? Iya. Oke. Tapi bom. Ini perkat. Wih, sabar dulu. Ini saya tunjukkan data ini. Oi, kau cuma bisa baca Nih. Hadis Muslim. Aduh, kenapa dia begini? Hadis Muslim 542. Coba ayatnya itu. Coba nih. Diam. You Coba kau stupid. baca itu. Kedua. Muslim 5042. Nih. Kau baca nih. Baca. Woi, itu kau lihat di hadis atau di Al-Quran? Kau baca. Ini perkataan Nabi Muhammad. Perkataan. Ini Nabi SAW. Baca. Kau yang baca? Kau yang baca. Tadi kau bilang selamat karena amal ibadah. Kau baca. Nih, baca. Bacalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku, Nabi juga, kecuali karena rahmat dari Allah. Jadi cuma rahmat dari Allah, berarti lu nggak bisa selamat. Woi, dengar ya Bombon ya. Bombon. Nah ini kau bantah. Ya tahu aku. Dengar kau dulu. Seharusnya kau ngerti Ya, makna dari itu. Kau nggak ngerti Al-Quran. Apa maknanya apa? Nah. Lo ini dalilnya. Ya kan Mana sih? kau baca terakhir itu. Kakek Raina rahmat dari Allah. Kan bisa kau. Iya, kan bukan amal ibadah. Astagfirullah. Kau nggak ngerti hadis. Oh, Kau astagfirullahaladzim. nggak bisa berdebat pakai kitab kami. Ini kan hadis Nabi Muhammad mengatakan, kau tadi bilang dimasukkan oleh amal ibadah. Ini tidak ada amal ibadah. Jadi kau tidak masuk surga. Toh? Loh. Aduh. Yang kasih masuk kau ke surga itu orang Yahudi. Jadi nanti loh, Sekarang aja itu. nanti ayatnya ada. Jadi kau masuk surga itu karena kau punya dosa itu ditanggung oleh orang Yahudi, ditukar. Nanti orang Yahudi masuk neraka atau orang Nasrani, kau yang masuk surga. Mau saya tunjukkan datanya? Mau? Woi, bom. Mau. Yang kau lihat ini hadis bukan Al-Quran tuh kau. Jadi kau tidak pakai hadis, kau tidak mau pakai hadis. Hadis sama kitab suci beda, bom. Ah ini yang mau hadis gak? Ini hadis kan perkataan Nabi. Mau nggak hadis? Udah aku buka puasa lu. Ayo. Nggak lempel lawan sama kau. Iya. Aduh, kalau kalah puasa dulu. Memang botol-botol memang ini. Aduh.
Ada orang-orang ini memang botol minta ampun, mau kondos ini. Aduh. Ih, Nabi 26. Nabi 26. Shalom. Oh, shalom saudaraku, hormat shalom. Sambil tidur Iya, aja. aduh. Saya baru capean ini. Oh, lagi di mana saudaraku? Di rumah udah Lagi di mana udah nih? di Belanda. Oh, sudah di Belanda ya? Iya. Sehat-sehat selalu Bang ya. Pak ya. Oh, saya lebih tua ya. Saya lebih tua ya. Ya, puji Tuhan kabar baik. Bagaimana Pak? Dari Amerika kemarin gimana? Ada berita apa yang bagus kah dibawa? Ya, sembunyi semua di Rokyo Sofiatul. Oh, jadi Iya, sembunyi semua di Rokyo Sofiatul coba. oh iya iya ya. Saya ajak ketemu sini. Ini Pak Bom Bom, Rudi Yohanes, semuanya bisa berdamai. Kenapa kamu nggak bisa berdamai? Iya kan? Katanya hamba Tuhan. Aduh, ruwet itu. Ya begitulah Pak. Biarkan Karena- saja mereka punya. Silakan. Iya, karena ya memang, wah itu kabarnya di sana ruwet itu. Ruwet apa? Hah? Mereka semua kacau semua. Di sana ya? Iya. Ya, ternyata mereka itu nggak, ya ruwet lah di sana lah. Ternyata mereka juga gereja-gereja juga nggak mau terima mereka. Kalau kita kan, saya kan khotbah di beberapa gereja ya, di GBI, di Agape, di Upland, di aduh berapa gereja, tempat ya. Ada Ikumene juga ya. Nah, karena itu Loh, tadi kok saya ya. baru tahu? Terus saya baru tahu Mereka- pasang gereja tolak mereka. Gereja tolak. Iya. Ternyata gereja itu nggak suka sama mereka. Makanya si Edis kalap itu cari donasi dia, karena kan waktu dia minta donasi sama orang-orang di LA kan pada nggak mau ngasih kan. Ah ini berita bagus ini. Maksudnya berita ini bukan hoax kah Pak Paul? Bukan. Bukan doang, saya dari sana kok. Sebentar. Sebentar Pak Paul ya. Sebentar. Saya kasih masuk YouTube dulu. Ini perlu sekali Pak Saul. Sebentar. Tadi Pak nggak Saul. di YouTube toh. Bu, YouTube enggak, aku namanya baru kasih aktif ini. masih Solata B2. Iya masih Solata Pak. Sebentar ya Pak ya. Saya Saya mau tanya dulu sebentar. nggak mau tanya apa lo. Iya gue mau tanya gini. Shalom semuanya ya yang ada di YouTube. Pak Bobom sekarang lagi menemani Pak Paul Sang. Yang mana Pak Paul Sang juga sudah ajak saya ke Belanda. Dan kita tunggu saja kapan-kapan kalau istri saya izinkan saya ke Belanda ya. Biar saya ketemu, saya bantu Paul Sang. Saya jadi bagian tukang sapu aja nggak apa-apa. Ya. Jadi Nyindir siapa tuh lu? Ada. Gila lu. jadi ada kabar ini Pak Paul Sang ke Amerika mau ajak kita untuk damai semua. Tapi ada berita bahwa mereka nggak di gereja. Enggak, cuman di saat ya kayak misalnya Saifuddin paling cuman di satu gereja aja lontang-lantung. Si siapa Edis paling tempat Heri Tarigan. Gereja mana sih yang mau tampung mereka? Sofiatus ini juga nggak ada. Makanya saya kan senior, yang paling senior di antara mereka, ya kan? Saya samperin. Kalau beberapa pendeta di sana mahasiswa saya, ya, jadinya ya kita sangat ini. Malah kemarin beberapa ketemu ya dengan ketua murtadin di Los Angeles, California. Namanya Pak Iya. Niko. Niko Toding. Ada fotonya udah saya upload semua tuh di YouTube saya ya. Itu ketua murtadin, koordinator. Ya mungkin bukan ketua itu, tapi yang dituakan dan sangat senior di sana ya. Yang banyak nolong juga para murtadin yang ada di Los Angeles. Mari kita ngobrol-ngobrol banyak ya. Jadi waktu saya hari Minggu itu pelayanan terakhir di Gereja Agape, itu ada pendeta Firno Yoso.
dari Stella, rektornya Stella, STT Stella itu ya di Malang. Ada lagi pendeta Donald, pendeta William Mambo, ada pendeta ini apa Toding ya, Niko Toding. Terus ada satu lagi pendeta, sebentar ya. Ada satu lagi pendeta, itu banyak pendeta ya malam. Mungkin hari itu ada banyak pendeta ya hari itu. Nah, memang mau ketemu saya, kita ngobrol-ngobrol ya, kita ngobrol-ngobrol. Kita sih nggak bicara berat-berat lah, kita nggak bicara berat-berat, kita bicara ringan-ringan. Ya kita menyayangkan saja, ya kita menyayangkan saja. Sayang sekali, ya harusnya kita para apologet bisa bersatu, tetapi kan akhirnya kan saling bunuh kan, saling senggol sana sini. Nah, tapi kalau saya sih konsisten ya, kalau hamba Tuhan sudah berzina, ya kamu berhenti dulu. Ya, kalau hamba Tuhan sudah berzina, berhenti. Ya, kalau hamba Tuhan sudah berzina itu kayak orang bangkrut itu loh. Ya berhenti. Ya, kayak kalau misal kalian bisnis itu PI checking gitu loh, kena blacklist, itu ya udah nggak bisa dapat kredit, udah nggak bisa dapat apa. Nah, itu ya. Oh, kalau saya ngomong nih, ada yang ngomong namanya nanti sudah nggak benar. Wah, saya kan ngomong nggak pernah hoax ya, kalau saya sudah di sana kok. Nah, tapi intinya ya, saya tanya itu ya, mereka juga nggak bisa ya. Malah saya datang ke sana malah sampai kurang jam lah, sampai setiap hari ya kita nggak bisa berlibur lah. Kita paling cuma waktu ke San Francisco aja kita mampir ke Yosemite itu ya, di El Capitan itu loh. Kita cuma karena mampir, karena lewat ya. Terus waktu ke sana ya kita mampir ke Golden Gate Bridge itu ya, jembatan merah itu di San Francisco ya, cuma foto-foto doang, udah nggak kemana-mana. Cuma karena memang padat sekali jadwal pelayanan kita di sana, pagi sore ya. Di beberapa gereja ya itu tadi ya, memang sayang sekali ya, karena ya satu ya, mereka kan hanya bisa maki-maki orang Islam, bukan berapologet, ya kan, bukannya berdiskusi dengan benar, yang akademis ya. Kalau Saifuddin sama Edis kan nggak kuliah, jadi kalau kita bilang akademisnya di mana ya kan, kita juga bingung ya kan. Iya. Akademisnya juga bingung, ya kan. Nah, sebetulnya saya ajak ya, seperti Pak Bom dengan saya kan juga kita ribut besar, tapi kita bisa berdamai, ya kan. Kita kan aman-aman saja kan, cuma ribut sebentar kan. Anak-anak Tuhan itu kan benderanya kan kasih, Pak. Anak-anak Tuhan itu kan benderanya kasih. Harus ada selesainya, nggak boleh. Betul. Ya kan. Sama Rudi Yohanes juga, Rudi Yohanes malah dulu yang udah nggak karu-karuan dengan Rudi Yohanes, seperti seakan-akan tidak ada ujungnya permusuhan, ya kan? Tidak ada ujungnya. Tapi kan tetap aja kita bisa ditelepon baik semua. Tapi kalau si Saifuddin sama Edis ini kan memang ya mereka ini sih ya artis soalnya kan. Saya ingat dulu istrinya Saifuddin bilang, Saifuddin ini kan selebritis, langsung tak semprot, selebritis, jongos. Kita ini hamba, bukan selebritis. Saya semprot itu Sarayu itu ya. Itu jadi apa namanya? Pak Paulsang ada foto nggak sama mereka di Amerika? Ada foto-foto nggak dengan mereka siapa? Sofiatul, Edis, ada ketemu nggak sama mereka? Saya datang, mereka tuh langsung terbirit-birit, Saifuddin sama si Edis sembunyi di bawah roknya si Sofiatul. Mereka berebut sembunyi di bawah roknya Sofiatul, mereka berdua itu. Masa sih? Mereka nggak mau ketemu, Takut. Kalau nggak mau sama takut, tahu nggak bedanya? Betul. Kalau nggak mau beda, takut beda ya. Iya dong. Takut. Maksudnya ditakutkan apa, Pak Sol? Kan Pak Paul kan orang Kristen sama-sama. Iya takut karena mereka ini maling donasi. Saya mau tanya, Pak Paul kenal Pak Pute ya? Pak Pute. Kenal. Saya nggak tahu, saya nggak pernah berbuat salah sama Pak Pute, tapi kenapa Pak Pute itu marah sekali sama saya ya? Saya nggak tahu. Putih itu dulu nyuri uangnya Galarua 300 juta.
Heh? Kita ampuni, saya ampuni dulu. Itu ada buktinya, ada buktinya. Adalah, gimana sih? Adalah sampai donatur kita Pak SK itu yang bikin rekapnya terus diputihkan. Diputihkan, bukannya beres, nggak beres. Pak Putihnya sendiri udah nggak bisa, udah hilang, udah menghindar terus. Terus udahlah kita bikin, mungkin notanya bawa sini, terus kita putihkan. Coba tiap hari makan di restoran tuh, kayak foya tuh. Mas saya putihkan dulu, ya kan. Di Santi Amar juga sama. Kenapa Putih dulu kita usir? Karena dia mencuri, ya kan. Cuman kita putihkan. Nah, karena kan donatur terbesar kita kan juga waktu kan Pak SK. Walaupun apa namanya ya sebenarnya banyak yang nggak terima, cuman sudah nggak usah ribut. Toh apa namanya yang donatur besar kita juga sudah ikhlas. Terus si Santi Amar ya sama tuh maling donasi semua tuh. Cuma untungnya yang Santi Amar itu kita udah antisipasi. Begitu saya tahu saldo sudah tinggal uangnya Agustan itu langsung saya usir. Ini ya Saya baru orang-orang kalau ninggalin saya biasanya karena dia mau maling donasi dia ketahuan. Itu loh. Itu. Ini ada yang bilang duduk. Saya capek, saya baru datang dari Los Angeles. Saya baru berenang dari Los Angeles ke Amsterdam berenang. Karena nggak ada uang buat beli tiket. dari Amerika apa? Belanda tiketnya berapa Pak Paul? Nggak tahu, saya Tiketnya nggak beli berapa? tiket karena nggak punya uang, nggak ada donasinya kemarin. Jadi saya berenang dari Los Angeles ke Amsterdam. Itu kan mereka bilang kemarin katanya Jadi- Paul nggak punya uang buat beli tiket pulang, jadi saya berenang. Kalau kita di Papua bilang naik perahu kole-kole ya, dari perahu yang tidak ada seman itu iya. ya. Kole-kole ya. Total kemarin saya pulang pergi berdua 1.400 Pak. 1.400 Pak. Kan kita beli kan sebelum berangkat kita beli pulang pergi kan berdua saya dengan istri. Ya kan? Jadi 1.400 kita beli. Di sana ya kita ketemu dengan ini ya mahasiswa kami ya, sana ya ada banyak mahasiswa kami ya. Karena kita mau rencana 18 April kita semua kumpul di Den Haag. Ya, ada pentahbisan pastor dan wisuda yang ini ya para alumni kita. 18 April di Den Haag ya, di gereja kami. Iya. Kita akan tahbiskan 10 pendeta, 10 pastor. Kita nggak bilang pendeta ya, pastor ya. Pastor. Hanya apa lagi? Jadi itu saya tahu. Jadi memang Pak Pendeta itu pendeta kan dari Pak Putih itu pendeta ya dari GBI ya, Putih pendeta ya. itu pendeta nggak jelas tuh. Pendeta nggak jelas. Pendeta jemaatnya di mana? Sebab Orang aja rontang lantung kan begitu. pembantu Rumah aja kagak punya. pendeta mungkin dia pembantu pendeta. Oh, Mungkin, Pak. membantu di rumah pendeta, iya. Itu jongosnya Enggak, pendeta. maksudnya pendeta bantu begitu. Maksudnya kalau tidak kan dalam satu gereja itu kan ada 2 pendeta. Putih itu kan nyapu di rumahnya si Tembel itu. Di rumahnya siapa? Di rumahnya si Tembel, Khairul Anwar. Oh, Khairul Anwar. Iya, dia kan udah nggak di rumah. Masa Dia. sih? Diusir sama bininya. Pak Paul ini Beneran, ngarang. beneran Putih itu di rumahnya Khairul Jangan- Anwar di Malang, jangan. dia nggak di rumah. Dia diusir sama bininya. Bininya kan sama Saifuddin itu. Masa sih? Saya bilangin nggak percaya. Gua baru tahu. Kalau saya ngomong itu, Pak saya Paul selalu ini. A1. Kalau saya itu tidak akan ngomong kalau nggak ada
kalau nggak ada bukti A1. Masa sih Pak Paul ini nanti dibilang fitnah lagi. Nggak fitnah. Suruh tuntut saya kalau bilang fitnah, suruh tuntut saya. Saya ini dari tadi Pak Paul, saya itu melawan Zuma. Karena Zuma itu kan dia kan bicara tentang soteriologi, tentang keselamatan orang Kristen itu dari penyaliban, atau salib itu rencana iblis atau rencana Allah. Nah dia sebenarnya singgung si Edis kan. Nah terus Edis naik diskusi sama dia, ditendang 4 kali. Teman-teman Kristen ditendang, masuk ditendang. Nah kita ini kan, saya ini kan orang Sulawesi. Saya naik kemarin sama dia di roomnya 2 hari lalu. Saya bilang, kalau kau kasih turun saya, berarti kau kalah. Sekarang saya naik, saya mau atur dulu sama kau, diskusinya bagaimana. Karena saya masuk di roommu. Dia tinggal mute saya. Saya bilang, jangan mute saya, karena ini di roommu. Kau berbicara, saya diam. Saya berbicara, kau diam. Buktinya, dia tendang saya. Dia tendang saya, saya telepon dia. Sekarang gini aja udah, kita PK-PK saja. Kau live, saya live. Sampai sekarang saya tunggu dia belum berani lawan saya. Kita berbicara tentang soteriologi. Zuma itu cuma berani debat sama orang-orang nggak jelas. Orang sama Iya, saya dia berani sama orang-orang nggak jelas. Terakhir kan saya di tempatmu ada Zuma masuk, kejang-kejang dia kan. Iya. Nggak bisa dia, Zuma Emang itu nggak ada dari- ilmunya. Zuma itu dari dulu kita di YouTube ya teman-teman ya, di bawah ingat ya. Saya Pak Paul Sang, Zuma tuh hanya berani saja, cuma berani di roomnya Cuma teriak-teriak. berani gedein mikrofon Kalau kita aja diskusi, dia. Gedein mikrofon aja. Iya, Gedein mikrofon ya. cuma berani aja. Makanya saya ini jujur, saya mau lawan Zuma sampai sekarang, saya ajak dia diskusi, tapi nggak berani dia. Nggak berani. Nyungsep nggak berani. dia. Semua nggak ada orang Islam itu berani. Ya. Begitu saya masuk tempatnya Taji Mumek, padahal dia yang nyamber saya. Nanya, wah kejang-kejang dia langsung. Kejang-kejang dia langsung. Ya kan? Saya cuma nanya siapa Sang yang pertama di- kali memberitakan Injil. Bingung sih si Taji Mumek, Master Teologi. Bingung. Jadi Pak Paul Sang masih sudah pulang dari Amerika. Udah baru 2 minggu saya ya? nyampe rumah 2 minggu, nih. ada 2 minggu ya? Rumah makan. Sini saya istirahat, nanti jam 9 saya live ini. 9 saya live ini. Ada 2 minggu ya kira-kira ya, 2 minggu ya? 10 hari. 10 hari. Oh 10 hari ya? Iya, saya lihat Pak Paul Sang ini lagi rame nih dicerita-ceritain ini. Gak usah sebut nama ya. Gak apa-apa sebut aja, kenapa? Aku sebut aja. Gak usah lah, nanti jangan di sini lah, nanti saya di. Ah, nggak apa-apa, sudah. Entah mau nanya apa mau nanya apa, tak jawab semua. Ada yang di bawah yang mau naik kah? Tanya-tanya ke Paul Sang kah? Yang di bawah minta up saja. Bilang up. Nggak berani. Jadi Pak Paul Sang begini. Nanti kita cerita-cerita di bawah ini lah. Ada yang saya mau sampaikan lah. Karena siapa yang mau teleponin? Oh Rudi. Bentar ya, saya angkat dulu. Halo Lai. Halo Bang Momon. Aku lagi live ini, masuk kah? Aku lagi dengan Pak Paul Sang ini. Naik dulu. Ada kabar baru nih. Oh iya berdua. Masuk. Masuk dulu, aku di live Pak Bomom ini 04. Masuk ya. Aku masih kena ban akunku. Pakai akun kecil saja lah. Macam mana pula lah ini? Akun kecil. Hah? Pakai akun yang lain toh. Pakai nama apa kah? Rudi 2 kah? Satu HP kan bisa 8 akun. Punya aku cuma satu. Ah. Bikin lagi lah. Bikin aja akun satu lah, bikin lagi. Ya, kemarin kan punya aku 3, 2 mati, yang 60.000 sama 15.000. Sekarang tinggal yang satu itu, nanti jam 9 malam baru terbuka. Enggak, sekarang Lai bikin akun lagi satu. Kan akun satu handphone kan bisa 4. Coba bikin satu, bikin Rudi Yohanes 02. Bikin dulu, nanti saya lihat, nanti saya angkat. Rudi Yohanes 02. Sekarang saya bikin akun lagi satu. Oke. Saya tunggu ya. Ya, nanti ada pokoknya. Oke, saya tunggu. Oke, ya. Oke, Pak Momon. Oke.
Kenapa sih orang-orang ini gaptek-gaptek ya Pak Paul ya? Saya saja akun saya satu handphone aja 8 loh. Pak Bom-Bom saja sampai lebih 20. TikTok ini kan suka apa? Suka ini kan 1, nih 2, nih 3, 24 akun. 24. Nah ini ada yang nanya nih, di komalnya Paul Sang jelek-jelekin PBB, di sini lain. Saya tidak pernah jelek-jelekin. Saya mengkritik bom-bom, tetapi Ya, kita sudah ada pembicaraan. Jadi kalau orang itu konflik nggak boleh lama-lama. Ini kalau berarti orang ini maunya kita ini bermusuhan terus nih, ya kan? Kan Saifuddin sama Edis pun saya samperin. Bedanya kalau si Rudi sama Bom-Bom itu rendah hati, disamperin, dijak ngomong mau. Kalau Saifuddin sama si Edis itu ya karena mereka memang selebritis kan. Gitu. jaringannya berat apa mungkin ya? Belum masuk Egi nih. Si Edwin prosesnya bagaimana? Nggak jelas. Itu prosesnya nggak jelas. Top saling membuka. Oke, selamat malam Egi. Egi ada yang disampaikan Egi? Egi. Egi. Gian. 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 Loh, ada yang jual-jual akun ya. Itu akun bisa dijual ya? Tapi nggak baik ya kalau dibeli, nanti orang bisa. Tapi nanti bahaya, kita bisa bisa di apa? Jangan, soalnya kejadian dulu kan sampai itu Iya. yang Lina apa siapa itu yang dulu akunnya dijual beli, nggak taunya duitnya diambil dirinya apa? Si Lina pernah cerita. Si Roti terus Hidup. apa, Roti hidup juga. Iya, si roti hidup. Kalau dulu ya si AWM kan saya samperin juga tuh Edi Prayitno, makanya si Adi Makrus kita baptis kan. Adi Makrus tuh. Saya mah kalau ketemu orang saya samperin ya. Sama ya. Jadi Si memang- Saifuddin maki-maki saya tiap hari, tak samperin langsung dia tiba-tiba burungnya cute. Di Amerika. Di Saya Amerika. samperin beneran rumah kami tinggal, rumah tempat saya tinggal dengan tempat SF itu cuma 10 menit. Deket banget. Oh. Dan Sewa apa sewa atau tinggal dengan anak-anak Tuhan? siapa? Istilahnya orang dari gereja. Saifuddin. Saifuddin itu ngekos satu bilik kamar kecil sama istri anak-anaknya. Saifuddin. Iya, kasihan terlantar dibuang sama si Edis. Kasihan. Maksudnya Saifuddin ada anak istrinya di sana? Sudah ke sana. Kata saya sih gak ada yang pernah lihat, cuman katanya. Banyak kasihan. Istrinya ada. Apa? Istrinya dan anaknya di situ. Katanya. Saifuddin Ibrahim. Gak tahu istri yang mana, gak tahu dah. Tapi belum ada yang lihat sih. Jadi dia ngekos, tinggal sama orang Indonesia begitu. Ngekos satu kamar tuh, satu kamar kecil gitu loh, mungkin 3x4 kali. Nah, dalamnya ada kasih kompor, aduh segala macam, kasihan. Kenapa nggak tinggal di rumah Edis ya, pertanyaannya ya. Iya juga sih. Tapi itu kan haknya Edis juga sih, Bang. Iya. Kalau saya nih ya, kalau saya di Den Haag, kita ada pastori gede ya. Ada 10 orang tuh tinggal di sana tuh. Nggak ada yang bayar. Kita kasih Jadi- untuk orang-orang kita. Sampai mereka bisa punya rumah sendiri. Edwin juga dulu tinggal di sana, si Edwin Metatron itu.
Jadi apa? Mereka bilang Pak Polsang mirip Kong Jin Hung apa? Korea Utara nih. Kim Apa Jong siapa Un itu namanya? adik saya tuh Kim Jong Kim Un. Jong. Adanya Itu adik saya kurang ajar itu. Orang-orang banyak bilang di bawah. Iya. Ya, si Kim Jong Un itu adik saya itu. Pak Paul. Iya ya. Pak Paul ada foto dengan Pak Saifuddin Ibrahim, sempat ada foto. Nggak ada orang saya samperin takut sembunyi di bawah roknya Sofiatul kok. Oh. Takut. Jadi Pak Paul Sang ke Amerika itu diundang oleh gereja ke sana, tapi tidak ketemu dengan apologet Kristen yang di sana. Gak ketemu. Takut mereka semua, takut. Sama Ibu Dewi ada ketemu nggak? Ibu Dewi Bulan, Nggak tahu. Saya kan nggak kenal Dewi Bulan. Oh. Kan nggak kenal. Saya tahunya kan cuma si Saifuddin. Kalau Edis itu kan karena anjing-anjingnya nyerbu saya, jadi saya samperin. Ajarannya sesat. Kalau saya, untuk saudara saya Edis itu, saya belum bisa katakan dia saksi SSY karena dia punya pengajaran ke sana, tapi dia masih Tritunggal juga, dia akui Tritunggal masalahnya ya. Nah, pokoknya sesat. Kalau orang siapapun yang bilang Yesus punya Tuhan itu sesat udah. Halo, Bang Ges. Ya, shalom Bang Kes, shalom. Shalom Bang Kes. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Amin, sama-sama Pastor Bang. dari itu Amerika Iya baru pulang ini, saya baru nyampe rumah. baru pulang ya. Tadi nyampe jam 11 sampai rumah. Ini udah jam 1 di sini. Saya mesti nyalain. Sibuk. Saya punya kemarin tidak ini, feedback, toh? Sibuk kemarin. Feedback dikit tapi Tidak nggak terlalu feedback, keras. Bang? Oh iya. Bukan. Silakan Bang. Silakan. Silakan Bang Ges. Ya kemarin ini di Belanda kan matahari. Kalau ada matahari ya tahu sendiri orang Belanda. Restoran sibuk, nggak punya waktu sendiri. Tahu Sibuk. sendiri, iya. Betul. Jemur ya, Mulai- jemur ya. Ya mulai hari ini hujan lagi gitu. Cuman saya masih mesti kerja gitu. Oke, terima kasih Bu Ana. Hmm. Jadi Abi Saifuddin ini tinggal di kos-kosan, rumahnya kecil 3x4. 3x4 termasuk besar juga ya. Tapi untuk kamar aja sih. Pak Paul. Oke, lanjut. Tadi saya coba nyalin dokter kasus ternyata ini Jadi- saya sudah. Jadi Abi Saifuddin ini tinggal di rumah kos cuma ukuran 3x4 untuk kamar aja. Iya, kasihan. Pokoknya kasihan. Saya tahu saya tuh Abi, waktu saya tanya sama dia ikut tinggal dengan orang Kristen yang lain. Dia itu ke kos itu. Ada satu ibu menyediakan kamar buat dia. Dulu dia di rumahnya Heri Tarigan. Kayak Sofiatul gitu loh. Sofiatul kan juga numpang di rumahnya Heri Tarigan. Terus si Saifuddin Ya, nggak apa-apa itu lah. sering berantem sama istrinya cekek-cekekan itu. Yang ini diusir sama Heri Tarigan. Terus Jadi si siapa nih? Pak Paul. Jadi si Saifuddin ini nggak ketemu Pak Paul di Amerika. nggak berani dia. Udah ketua murtad di California udah saya sampaikan si yang dulu nyelamatin si Saifuddin, kalau Pak Utomo udah saya sampaikan. Si siapa itu si ada lagi yang namanya Tony Bastaman. Saya ketemu malah sama Tony Bastaman. Ya Tony Bastaman. Ya Tony Bastaman. Kenapa nggak telepon saya Pak Paul? Tony Bastaman tuh konconya saya. Malah Tony Bastaman cerita serem banget. Kalau saya bilang serem banget Pastor, saya bilang begitu kan. Karena ceritanya di sana itu serem sekali ceritanya di sana, malah serem kali. Masa sih? Cerita siapa? Tentang Pak Abi Saifuddin. Tentang semuanya, serem lah pokoknya. Tapi juga bukan dari Kalau bukan yang dari seram-seram Tony nggak Bastaman, usah- dari banyak orang. Gak usah cerita di inilah, kita cerita di bola air aja lah, gak enak lah.
mengenai seram-seram itu? Ya, Seram-seram pelayanan ya? Pelayanan sudah ya? bukan Jangan rahasia lah Pak lagi Paul. kalau di California. Makanya nggak ada yang mau kasih mereka khotbah di gerejanya. Waduh, parah ini. Serem ini mereka semua. Gitu. Jadi Pak Abi Saifuddin sudah tidak khotbah lagi di gereja-gereja itu. Sudah dikasih Enggak, lagi. enggak dikasih. Ini ya hamba Tuhan itu ya, hamba Tuhan itu kalau kamu punya masalah keuangan, asal kamu beresin, minta maaf, selesai. Tapi kalau kamu niduri istri orang, mendingan berhenti. Ya memang itu hal yang paling, kan di 1 Timotius 3 Bang, itu paling tidak bisa itu kalau kita masalah perempuan itu ya Bang ya. Nggak boleh, berhenti. Nggak boleh itu. Harus berhenti. Iya, Ini ada karena itu banyak kan Paul, kalau sudah bersih, oh saya bersih dong. Gimana saya bersih ya? Tuhan Yesus sudah bersihkan saya, masalahnya Udah ini bukan rahasia lagi, udah geger ya, jadi cuman saling menutup karena malu ya. Tapi sebenarnya menurut saya kalau orang diajak ketemu 4 mata nggak mau, ya sudah saya singkapkan. Kan saya kan ajak ketemu 4 mata supaya beres. Jadi buat saya kalau kamu tidak mau berdamai dengan saya, ya saya kan pegang semua rahasianya. Kalau kamu tidak mau bertobat, ya harus saya buka. Gitu loh. Istri siapa? Istrinya Putih yang ditiduri. Istrinya Putih, Mahesa Putih itu loh. Nah iya si Pak Paul Putih, ini. ngurusin bininya sendiri kagak bisa, ngurusin orang lain. Duh, jangan Bang, udahlah. Ya makanya itu kan gerombolan itu pendeta cabul itu pada Reda itu kan. Kemudian Janganlah Bang, gerombolan orang-orang cabul semua di sana. janganlah, udahlah. Jadi ngurusin keluarga sendiri kagak bisa, ngurusin orang lain. Coba kita angkat dulu. Selamat malam Pidalioda. Aduh, kenapa ini pencet? Ayo. Ini ada Ibu Francisca nih Pak Paul Sang. Ibu Francisca mau bertanya sama Pak Paul Sang. Pak Palujang, banyak kali cerita kau ubah aja diri kau dulu, baru kau ngomong kau. Jangan kau bilang istri dari Putih tidur sama kau. Bagus kau ngomong kau, kalau kau pendeta. Jangan banyak cerita kau. Kau. Nggak bagus kau. Coba kamu nama muka dulu. Kamu Diam, tambah diam, muka dulu. Aduh, kamu tambah muka gak berani. Istrinya Saifuddin ditiduri sama anaknya KC. Ya kan? Hah? Istrinya Putih ditiduri sama Saifuddin. Ini memang gerombolan tukang zina semua. Keluarga sendiri kagak diurus, ngurusin orang lain. Siapa mau gugat saya? Silakan. Murtadin keparat semua ini. Berarti Pak Paul Sang kalau saya khotbah tuh Pak Sang nonton ya kalau saya khotbah ya. Ya sekali. Loh, saya kalau mau ngeritik Pak Bom, saya harus tahu dong siapa Bom. Pasti saya bahas dulu. Jadi makanya saya berani ngeritik. Tapi kalau ngeritik saya kan membangun dulu. Saya ngomongin Pak Bom. Tapi kan saya kan memberi solusi. Iya. Kalau ada kesalahpahaman, yuk kita beresin. Kebetulan Pak Bom kan mau membereskan dengan saya. Ya. Sebenarnya masalahnya Pak Bom itu nanti kalau saya cerita sama Pak Paul Sang pasti Pak Paul Sang kaget, benar. Ya, Selama ini kan orang cuma tahu dari sisi A kan, tidak B. Saya orangnya mending saya diam saja. Saya diam kenapa? Karena saya nggak mau anak-anak Tuhan tuh ribut.
makanya kita lihat diam. Sebetulnya Karena yang dia, kita harapkan ya, begitu, betul Pak Bumbu. Jadi sebenarnya selama ini saya diam, di fitnah di apa saya diam. Cuman kalau orang betina kamu dengerin, ya buat saya itu harus disingkat. Itu sudah saya ajak ketemu, ya, nggak ada Pak Kusong Pak Andi gimana sih pengumpul donasi paling besar ya ada Pak Besar. Di mana itu kami pengumpul duit. hmm. Itu, itu. Jadi tadi Pak Paul tadi itu ngiri ya, itu Pak Jasman juga udah tahu ya, Pak Jasman ya, Jasman siapa lagi saya nggak tahu. Pak Bustaman. Tony Bastaman. Tony Bustaman, Tony Bustaman. Ya kamu Dia juga tanya, tahu itu ya. Pak Umum tanya sama Tony Bastaman aja, telepon aja deh. Ya coba saya telepon deh. Jadi Cuman dia sih nggak akan anak mau di live kan kalau saya. Sebetulnya saya dengar dari Putih sendiri. Saya tuh dengarnya bukan apa dari Tony mungkin Bastaman, Putih, saya dengarnya dari Pak Putih sendiri. Dia komplain, makanya saya marah dulu sama apakah Pak Putih ini marah dengan saya karena saya berteman dengan Saifuddin mungkin, gitu ya Pak ya? Oh bukan, Pak Putih ini lagi mau tarik uangnya si Edis untuk bikin partai politik. Sama dulu dia lagi ngadalin saya. Cuman bedanya kalau saya sabar, ya kan kita hitung. Oke begitu dia nggak mau kasih pembukaan yang jelas, ya kita stop. Gitu loh. Cuman waktu itu harusnya mau kita hantam. Cuman saya bilang udah jangan. Tapi kan ternyata si Putih ini kan orangnya memang daerah pengkhianat, memang orang saudara-saudaranya sendiri gerakan Aceh Merdeka jadi hianati, apalagi kamu, apalagi saya Sila, saudaranya sendiri Aceh jadi hianati sama dia. Gimana dulu? Jadi memang, jadi Pak Polsang memang aduh berat juga ya, sebenarnya saya malas sebenarnya sih. Ngiri ya, memang itu makanya Pak Bastaman bilang ngiri-ngiri ya. Pak Bastaman salah satu ngiri-ngiri saksi, itu. cuman dia nggak mau cerita karena saya tanya, jadi kalau Pak Bambang nanya mungkin nggak akan dijawab sama Pak Bastaman, cengir aja dia. Aduh, itu paling fatal sekali Ya Pak sebetulnya Paul. sudah bukan rahasia lagi karena begini, ini kan grupnya si anjing-anjingnya Edis ini kan sebetulnya mereka banyak sekali. Kalau saya mau cerita tentang Reda lebih banyak lagi, Jangan. lebih serem lagi. Ini kan saya cerita ini orang-orang yang khotbah biasa khotbah supaya jangan transfer spiritnya, tidak. Paul Jang. Ini buat jangan ngomong belum ditegur empat mata ya. Sudah saya tegur empat mata. Sudah saya ajak ketemu loh. Justru kadang nggak mau, makanya supaya jangan spirit ini nyebar kemana-mana, lebih baik saya umumkan. Tuh ya. Akan menjadi rahasia kalau mau diajak ngomong dan mau bertobat. Tapi kalau nggak mau ya kita umumkan. Gitu loh. Kan itu aturannya di dalam Alkitab. Ajak ngomong empat mata, ajak saksi. Nggak mau ya kita umumkan. Kita perlakukan dia sebagai orang durhaka kan. Gitu ya. Nah, saran saya nggak usah lah Pak Paul toh. Masalah Abi Saiful ini kan sensitif sekali masalahnya. Enggak lah. Apa? Nggak sensitif. Jangan takut, benar bilang benar, salah bilang salah. Saya mah nggak takut. Siapa mau tinggalin saya, siapa mau tenggelamkan saya sanggup. Siapa yang sanggup melawan saya coba? Jadi anaknya Pak Kaceh yang laki-laki itu dengan ini ibunya.
Anaknya Pak Kasih ini Dudin istrinya Saifuddin itu kan pengakuan dari Saifuddin sendiri. Waduh. Iya kan? Nah sekarang Saifuddin tinggal di Jakarta sama siapa? Saifuddin di Los Angeles, nah katanya istrinya balik tapi nggak pernah nunjukin istrinya, nggak pernah nampak di publik. Ruwet pokoknya, makanya saya Pada marah bilang tuh. sebelum kamu ngurusin orang lain, uruslah keluargamu dulu. Ya, Iya betul juga sih. kalian pendeta-pendeta, kalian para apologet, sebelum kamu urusin orang lain, urusin keluargamu sendiri. Termasuk si Edwin Botak itu. Jangan sampai nanti istrimu ditiduri orang lain, kamu tinggal-tinggal itu. Sudah saya kasih saran, kumpul. Kalau saya aduh kesini. Ini bukan Sakit, menghakimi, ini kita kasih tahu ya. Karena Pak sudah Timoti silakan Pak Timoti. Lebih baik Malam kita, Pak Timoti, Pak Timoti. ya lebih baik kita bicara yang lain aja lah Pak Bombong supaya lebih pas. Ya, Shalom Paul Zhang. Selamat malam. Kenapa takut bicara? Ya, Saya kita nampak bicara muka lain loh aja ini lah. loh. Saya ngomongin kan nampak muka ini, saya nggak takut. Kita bicara lain aja Pak Bombong. Supaya lebih keren. Jadi memang gitu ya Pak Paul ya, karena memang nah ini memang saya sengaja mau apa si siapa nih Ibu Francisca naik, Ibu Francisca, biar saya kasih waktu untuk Ibu ngomong lah. Mari Kalau Bu, mau Bu maki-maki saya Francisca. boleh tapi tampak muka. Kalau nggak tampak muka, kamu Iya, iya, boleh lah, nanti nggak apa-apa. kamu terbang sampai ke Mari Bu Francisca Sahara. naik aja, atau siapakah naik teman-temannya si siapa? Mumpung ada Paul Swang ini baru pulang dari Amerika. Ini Pak Bombong, Paul Zhang. Kita ini berbicara Tuhan, tetapi kita kurang berhikmat lah kita bermedia sosial seperti ini, teman-teman semua di dalam Tuhan. Kita Yang itu mana yang kurang berhikmat? Bentar Pak Paul Zhang, diam dulu kamu Paul Zhang. Kita itu surat-surat Kristus yang terbuka. Katakanlah saya ada boroknya lah. Saya berzina, saya bercabul. Saya bejat lah, saya Timothy gitu. Terus pantaskah teman-teman Kristen menghakimi saya di media sosial? Kan tidak wajar. Harus dong. Gimana sih kamu? Dosa itu harus dibuka. Ngawur kamu. Kamu tuh belajar Alkitab sama siapa Kamu sih yang kamu? ngawur Paul Zhang. Udah. Orang kalau orang berdosa ditegur nggak mau. Kamu kan tuh klarifikasi open gak ada di dari publik. orang yang kamu tuduh. Klarifikasi Ya, kita gimana bicara sih? lain Orang aja, sudah Pak jelas Bobo. ngaku kok. Udah dial kamu Paul Zhang, gak ada urusan kamu sama orang. Nggak ada diam, kamu siapa gitu? Ya saya Larang Timothy saya, Lewi. si Bomo Saya jangan larang Timothy Lewi. saya kok. Saya Timothy Lewi. Saya Timothy Lewi. Saya aja Kamu bongkar. tapak muka aja nggak berani kok. Saya aja bongkar saya. Kamu tapak muka saja sini, tapak muka aja kamu nggak berani kok. Ya, udahlah Paul Zhang. Aduh, kamu Udah, nggak punya nggak titik boleh juga. begitu. Ya Kamu nggak punya Anda, titik juga. ya. Aduh. Anda melakukan pengumpatan. Dosa begitu. itu harus dibongkar. Ya. Ya Anda sudah Bukan sempurna. menghakimi, Ya, orang udah yang lain nyata aja. kok, udah jelas kok. Yang lain aja kita bicara Pak Bombong. Ya kita nggak cari viewer di sini teman-teman semua. Ya, gitu saudara Paul Zhang. Ya, kalau kamu merasa lebih beriman, ya Nggak ada hendaknya- urusannya dengan bahasa beriman. Dengarkan dulu. Ini saya Dengarkan. mencegah Biar saya agar jari semua kau Paul Zhang. tertipu Biar saya jarin kamu. dengan para pezina. Biar saya jarin kamu Paul Zhang. Aduh, Diam dulu kamu nggak Paul perlu Zhang. didengar, kamu nggak nama muka aja nggak berani kok. Iya, Kecut, iya, kamu nggak punya iya. titik kamu. Kalau kamu merasa lebih Udah kamu jadi beriman, anjingnya Edi saja Paul sana. Zhang, hendaknya jadi kamu anjingnya nuntun Edi saja orang. sama gitu. jadi anjingnya Saifuddin Ya udah aja saya sana. aja jelekin, gak usah orang lain Paul Zhang. Aduh, apa yang dijelekin? Aduh, kamu mau cari popularitas, ngapain jelekin kamu? Aduh. Saya Kamu aja, nampak muka data aja diri nggak saya aja, berani ambil kok. data diri saya siapa itu? Saya Nampak Timothy muka Lewi. aja kamu udah berani. Kamu katanya dulu Gitu. memusnahkan saya. Sampai sekarang, Iya, iya. sampai sekarang gimana? Ya, Misimu diam dulu kamu memusnahkan Paul Zhang. saya, membasmi saya Ya, gimana? ya, Sudah ya, sukses nggak tuh? ajaran sesatmu ya dibasmi, ajaran wanes. Yang mana yang sesat ajaran Ya udah, saya? Yesus Bapak bukan? Aduh. Yesus apakah pribadi Bapak? Ayo. Yuk.
Jawab. Kalau kita dibatasi ya. Ayo, kita berdua diskusi. Apakah Nabi, Yesus Pak Kristus Paul Sang adalah turun, coba pribadi Paul yang Sang sama turun. dengan Bapak itu? Pak Paul Sang Dan turun ini kena si ban. Timothy ini. Ah, ayo, diskusi. Pak Paul Sang kita kena turun, diskusi. kena ban. Turun. Pak Ya, Paul Sang kena turun, turun. kena ban. Kena ban. Ah, Pak Paul Sang turun dulu, nanti naik lagi, nanti naik turun lagi. kau, Paul, jangan naik lagi kamu. Bikin akun yang lain, kita Ya, diskusi. turun dulu. Nanti kena ban. Yuk, saya hadapin kamu. Sudah. Ajaran selesai. kamu, bukan kamunya, Poljang. Saya mengasihi kamu, Poljang. Udah. Ya kan? Kita sudah ketemu beberapa 7 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Kamu mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yang saya basmi ajarannya apa, Poljang? Bukan kamu. Saya mengasihi kamu dan istri anak-anakmu.